Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafo Sami dan saat ini saya sedang bersama. Saya Rizky Farhan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai Rizky Farhan mengenai masalah malas belajar. Tidak pada berlama-lama, kita langsung mulai aja ya Mas ya. Ya, Di pertanyaan pertama, apa yang biasanya menjadi penyebab Anda merasa malas atau kurang termotivasi untuk belajar? karena belajar menurut saya membosankan sehingga saya malas belajar. Bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi tugas atau materi yang sulit? Kaget, karena kaget juga menyesal karena tidak belajar. 3. Kapan Anda mencoba metode belajar tertentu untuk meningkatkan motivasi Anda dalam belajar? Dan bagaimana hasilnya? Ketika saat ujian, saya belajar dan hasilnya sangat memuaskan karena tidak ada soal yang sulit. Mengapa menurut Anda rasa malas belajar bisa berdampak pada prestasi atau pencapaian? Karena belajar dapat meningkatkan kecerdasan otak, tetapi karena tidak belajar juga mempengaruhi prestasi. Apa yang Anda lakukan ketika merasa malas belajar dan aktivitas lain apa yang biasanya jadi lebih menarik nih? Ketika saya malas belajar, biasanya saya bermain game ya. Apa tujuan atau target belajar Anda dan bagaimana rasa malas memengaruhi pencapaian tersebut? Target belajar saya untuk terus mencari hal yang baru. Bagaimana cara yang menurut Anda bisa efektif untuk mengurangi rasa malas dan meningkatkan motivasi Anda dalam belajar? Coba. Bagaimana cara yang menurut Anda bisa efektif untuk mengurangi rasa malas belajar gitu? Dan lebih Belajar memotivasi? bersama teman. Kapan biasanya Anda merasa paling malas untuk belajar? Ketika sedang capek-capeknya. Ya. Siapa yang paling memengaruhi motivasi Anda dalam belajar ketika rasa malas muncul? Teman yang juga antusias untuk ikut belajar bersama kita sehingga memotivasi belajar. Di mana tempat belajar yang paling membuat Anda sulit untuk berkonsentrasi dan bagaimana cara Anda mengatasi? Di tempat yang ramai, cara saya mengatasinya biasanya saya memakai headset nonton YouTube gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya atas sudah meluangkan waktunya Mas Rizky ya. Ya. Nama saya Safina Nurjalja. Hari ini saya akan mewawancarai informan yang bernama Sifo Bumairi Simangasok. Oke, langsung saya ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang biasanya menjadi penyebab Anda merasa malas atau kurang termotivasi untuk belajar? Biasanya saya merasa malas itu karena adanya HP, pengaruh teman dan juga lingkungan sekitar saya sih. HP itu dampaknya sangat besar, seperti saya nih ada nih ingin belajar tapi malas scroll TikTok, terus juga balas-balas chat teman. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi tugas atau materi yang sulit? Biasanya saya dominan stres karena memikirkan tugas itu, gimana ya cara menyelesaikannya, saya nggak tahu kayak gini. Ya stres, capek dan biasanya ingin mencontek. Oke, pertanyaan berikutnya, kapan Anda mencoba metode belajar tertentu untuk meningkatkan motivasi dan bagaimana hasilnya? Biasanya saat ingin ujian, di situ ambisi saya untuk mendapatkan nilai bagus itu lumayan besar dan hasilnya cukup memuaskan walaupun ada beberapa yang nilainya tidak sesuai ekspektasi ya. Pertanyaan keempat, mengapa menurut Anda rasa malas belajar bisa berdampak pada prestasi dan atau pencapaian? Karena kalau kita nih malas belajar, terus nilai kita nggak dapat materi, terus waktu ujian atau mendapatkan soal, kita tidak mengerti materi itu, kita mencontek dan nilai kita jadi rendah. Jadi kita tidak bisa masuk ke PTN impian kita tidak dapat nilai atau ranking di kelas kita. Pertanyaan berikutnya, apa yang Anda lakukan ketika malas belajar dan aktivitas apa yang biasanya lebih menarik? Tidur, rebahan. Biasanya kalau saya malas belajar, saya tiduran, scroll TikTok, atau enggak mendengarkan lagu. Biasanya seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, apa tujuan atau target belajar Anda? Bagaimana rasa malas mempengaruhi pencapaian tersebut? Saya selalu bertujuan untuk mengejar 10 besar atau tidak 5 besar. Nah mungkin kalau rasa malas ini terus berkembang, itu sangat berpengaruh. Saya tidak masuk dan tidak mendapatkan ranking yang saya inginkan. Oke,
Bagaimana cara yang menurut Anda bisa efektif untuk mengurangi rasa malas dan meningkatkan motivasi untuk belajar? Punya teman yang ambis karena itu sangat berpengaruh. Kita juga bisa ikut les, bimbel, terus juga kita lebih banyak nonton video yang positif yang mengajak kita untuk belajar. Ayo belajar, yang ngajarin kita tentang hal-hal baru yang buat kita ini jadi menarik untuk belajar. Pertanyaan ke-8, kapan biasanya Anda merasa paling malas untuk belajar? Apakah ada waktu tertentu dalam sehari yang membuat Anda Hari Minggu. hari Minggu tuh kita udah sekolah ya hari Senin sampai Sabtu. Kenapa hari Minggu harus belajar lagi? Mending tiduran kan? Ya. Pertanyaan ke-9, siapa atau apa yang paling mempengaruhi motivasi belajar Anda ketika rasa malas muncul? Motivasi untuk jadi rajin. Iya. Video-video dari internet sih. Ya, Jerome Pauline juga bisa. Terus juga kalau saya mengingat tugas itu sangat berpengaruh sih. Saya jadi pengen belajar. Tapi tugasnya tertentu ya, seperti NTK, biologi atau semacamnya. Kalau Bindo skip dulu. Oke, pertanyaan terakhir. Di mana tempat belajar yang paling membuat Anda sulit untuk berkonsentrasi dan bagaimana Anda mengatasinya? Ini teman ini 50-50 sih. Yang bikin konsentrasi dan tidak itu ya belajar sama teman dan di ruangan yang ramai. Itu saya nggak bisa konsentrasi banget karena diajak ngobrol, terus juga dengerin musik. Jadi belajarnya tidak konsisten. Oke, terima kasih kepada Wifa sudah menjawab pertanyaan dari kami. Sekian. Saya Faiz, di sini saya akan mewawancarai teman saya yaitu Rehan. Ya, di sini tema kami malas belajar. Oke. Yang pertama itu apa yang biasanya menjadi penyebab Anda merasa malas atau kurang termotivasi untuk belajar? Biasanya itu sih karena pelajarannya itu sulit untuk dimengerti dan menurut saya itu tidak relevan. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi tugas atau materi yang sulit? Biasanya sih saya tuh merasa cemas dan takut salah karena saya kan udah mengerjakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, tapi kan tiba-tiba salah gitu kan gak enak gitu. Oh, jadi takut karena salah aja? Betul. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya, kapan Anda mencoba metode belajar tertentu untuk meningkatkan motivasi dan bagaimana hasilnya? Oh gini sih, kalau menurut saya sih saya butuh dukungan dari beberapa orang, contoh dari keluarga dan teman-teman, dan beberapa dukungan itu juga membuat saya mengerjakan tugas itu lebih giat, lebih bagus lah daripada tanpa dukungan. Oh, motivasinya berarti dukungan dari orang-orang? Betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa menurut Anda rasa malas belajar bisa berdampak pada prestasi atau pencapaian? Karena jika kita malas, memiliki rasa malas, contohnya seperti ingin di waktu-waktu ujian, rasa malas itu bisa membuat kita menunda untuk waktu belajar. Jadi nilai yang didapatkan itu tidak sempurna. Karena tidak ada pembelajaran yang masuk. Jadi ada dampaknya lah. Ada. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika merasa malas belajar dan aktivitas lain apa yang biasanya lebih menarik? Menurut saya sih saya lebih cenderung sering menonton film untuk menghibur diri karena itu dapat menggantikan rasa malas saya yang sedang malas belajar. Oh, berarti menonton film dapat menghibur diri lah ya? Betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan atau target belajar Anda dan bagaimana rasa malas memengaruhi pencapaian tersebut? Menurut saya sih gini, target saya itu mendapatkan nilai yang baik dan memahami materi-materi yang diberikan oleh guru. Dan caranya rasa malas itu mempengaruhi saya itu, rasa malas itu dapat menunda-nunda saya belajar gitu. Oh, jadi jadi menunda-nunda itu berpengaruh pada pencapaian nilai lah? Ya, berpengaruh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang menurut Anda bisa efektif untuk mengurangi rasa malas dan meningkatkan motivasi belajar? Begini sih, menurut saya itu butuh menerapkan beberapa jadwal belajar yang teratur dan juga belajar dengan
pelajaran yang menarik gitu. Dengan metode lah. Nah iya, metode belajar. Oke, berarti mengurangi rasa malas lah kan, dan Iya. meningkatkan motivasi. Nah, Ya, pertanyaan selanjutnya, kapan biasanya Anda merasa paling malas untuk belajar? Apakah ada waktu tertentu dalam sehari yang membuat Anda kurang termotivasi? ada waktu-waktu itu seperti malam hari ataupun saat saya udah terlalu banyak beraktivitas ya. Oh, berarti waktu paling malas itu di malam hari dan setelah melakukan aktivitas harian. Iya, iya. Oke, baik. Coba pertanyaan selanjutnya, siapa atau apa yang paling memengaruhi motivasi belajar Anda ketika rasa malas muncul? Menurut saya sih yang mempengaruhi motivasi saya itu beberapa dukungan atau berupa dukungan dari beberapa orang sih. Oh, berarti dukungan tersebut dapat mengembalikan rasa semangat lah, ya kan? Iya. Pertanyaan selanjutnya, di mana tempat belajar yang paling membuat Anda sulit untuk berkonsentrasi dan bagaimana Anda mengatasinya? Menurut saya tempat-tempat yang buat saya sulit konsentrasi itu ada di tempat-tempat yang ramai dan suaranya banyak gitu. Dan cara untuk mengatasinya saya berpindah ke tempat-tempat yang lebih hening gitu. Oh, Lebih berarti sepi. agar lebih fokus ya? Iya, agar lebih fokus. Oke, baik. Baik. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk mewawancari Anda. Iya, sama-sama. Oke, terima Terima kasih. kasih. Perkenalkan, nama saya Airan Taburbarus dan sini saya bersama narasumber yang bernama saya Widya Sumita. Baik, jadi saya izin untuk mewawancarai kamu sebagai narasumber tentang kemalasan belajar. Yang pertama tuh saya mau nanya tuh, apa sih yang biasanya tuh jadi penyebab kamu tuh merasa malas atau kurang termotivasi untuk belajar? Karena saya lebih terfokus kepada ponsel saya dan saya tidak terlalu menginginkan hal yang ribet-ribet, contohnya membaca buku, karena saya terlalu fokus dengan ponsel saya. Yang kedua tuh, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi tugas atau materi yang sulit? Jujur saya merasa cukup terbebani karena apalagi materi-materi yang saya belum pahami karena saya tidak belajar dan sibuk dengan ponsel saya. Nih, kapan nih Anda tuh mencoba metode belajar tertentu untuk meningkatkan motivasi dan hasilnya tuh gimana? Baru-baru ini saya makin tertarik buat membaca, contohnya mulai sering jadi kayak dua halaman per hari, 5 halaman gitu. Nih, apa nih yang Anda lakukan ketika merasa malas belajar gitu kan? Dan aktivitas lain apa tuh yang bisa buat menarik? Saya suka menari, terus menggambar juga. Di tujuan atau target belajar yang mengaruhi rasa malas tuh apa pencapaian yang udah kamu dapatkan? Saya mulai mendapatkan nilai yang menurut saya mungkin meningkat sih, dari yang awalnya kayak rendah terus mulai mencapai KKM, sekarang sudah lumayan lah naik. Nih, kalau boleh tahu nih, bagaimana cara yang kamu lakukan tuh biar efektif tuh mengurangi rasa malas? Saya mengajak teman saya untuk kayak ayo dong kita belajar bareng gitu, bikin kelompok belajar, terus belajar sambil main games gitu sih. Kapan nih biasanya kamu tuh ngerasa paling malas untuk belajar dan buat kamu kurang termotivasi gitu? Waktu saya mulai mengerjakan tugas, terus teman-teman saya ngajak kayak ayo dong main-main kesini gitu, jadi kayak saya lebih terfokus kepada mereka gitu, ngikutin, bukan malah ngerjain PR saya gitu. Siapa nih atau apa yang paling mempengaruhi motivasi belajar kamu ketika rasa malas muncul? Kebanyakan sih teman-teman saya juga termasuk, terus orang tua juga, sahabat-sahabat lah. Di mana tuh belajar yang paling buat kamu tuh sulit konsentrasi? Ketika di keramaian sih, kalau misalnya di alam gitu atau di rumah lagi belajar sambil makan gitu, itu seru sih, bakal bikin konsen. Tapi kalau misalnya ramai terus berisik kan susah konsentrasinya. Baik, sampai situ aja pertanyaan kami. Terima kasih kepada narasumber Widya. Perkenalkan, saya Pais. Di sini saya akan mewawancarai Azam ya dengan tema malas belajar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa yang biasanya menjadi penyebab Anda merasa malas atau kurang termotivasi untuk belajar? Biasanya itu suasana belajarnya yang sunyi, diam,
bikin kita tuh ngantuk kayak gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi tugas atau materi yang sulit? Ya santai aja, santai, tapi kalau udah mau mepet saya kerjain lebih seru. Baik. Pertanyaan selanjutnya, kapan Anda mencoba metode belajar tertentu untuk meningkatkan motivasi dan bagaimana hasilnya? Kapan saya bisa lakukan, dan hasilnya sih antara iya atau tidak. Baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa menurut Anda rasa malas belajar bisa berdampak pada prestasi atau pencapaian? Enggak juga sih, malas juga kadang baik kadang enggak. Jadi, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika merasa malas belajar dan aktivitas lain apa yang biasanya lebih menarik? Saya biasanya buka HP atau pergi keluar mungkin. Baik. Selanjutnya, apa tujuan atau target belajar Anda dan bagaimana rasa malas mempengaruhi pencapaian tersebut? Targetnya sih juara 1 pasti, tapi tantangannya sih bersaing sama orang pintar lah. Baik. Bagaimana cara yang menurut Anda bisa efektif untuk mengurangi rasa malas dan meningkatkan motivasi belajar? Mengubah cara belajar aja sih. Jadi itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, kapan biasanya Anda merasa paling malas untuk belajar? Apakah ada waktu tertentu dalam sehari yang membuat Anda kurang termotivasi? Ketika pulang sekolah karena capek di sekolah, jadi malas mau belajar. Jadi, pertanyaan selanjutnya, siapa atau apa yang paling memengaruhi motivasi belajar Anda ketika rasa malas muncul? Motivasi sih orang-orang pintar. Kayak malu aja sih kalau orang pintar bisa kayak gitu, kenapa kita nggak bisa? Jadi, di mana tempat belajar yang paling membuat Anda sulit untuk berkonsentrasi dan bagaimana Anda mengatasinya? Di rumah, terutama di kamar, karena biasanya buka HP habis pulang dari sekolah. Dan cara ngatasinya sih bagiin waktu untuk belajar sama main HP. Baik. Nah, terima kasih telah meluangkan waktu. Iya. Yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafo Salmi. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama. Saya akan mewawancarai Najwa mengenai masalah malas belajar. Daripada berlama-lama, saya langsung tanyain aja lah ya. Pertanyaan pertama nih, apa yang biasanya menjadi penyebab Anda merasa malas atau kurang termotivasi untuk belajar? Karena persaingan antar teman. Bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi tugas atau materi yang sulit? Dengan belajar dan terus termotivasi. Kapan Anda mencoba metode belajar tertentu untuk meningkatkan prestasi Anda? Dengan bimbel juga, terus lihat video-video YouTube, terus belajar 25 menit, belajar 2 jam dan istirahat 2 jam. Mengapa menurut Anda rasa malas belajar bisa berdampak pada prestasi atau pencapaian? Karena nilainya kurang. Apa yang Anda lakukan ketika merasa malas belajar? Aktivitas apa yang biasanya menurut Anda itu jadi lebih menarik? Dengan dengerin musik, tapi lingkup ruangannya itu semua. Apa tujuan atau target belajar Anda dan bagaimana rasa malas memengaruhi pencapaian tersebut? Apa tujuan atau target belajar Anda? Bagaimana rasa malas itu memengaruhi pencapaian tersebut? Dengan mungkin ingin nilai bagus, target pencapaian, terus untuk masuk universitas melalui SNM. Bagaimana cara yang menurut Anda bisa efektif untuk mengurangi rasa malas dan meningkatkan motivasi belajar? Melihat dari suportivitas dari keluarga, teman, kerabat, juga motivasi dari. Kapan biasanya Anda merasa paling malas untuk belajar? Apakah ada waktu tertentu? Saat weekend. Karena kalau misalnya pas weekend itu benar-benar. Siapa atau apa yang paling memengaruhi motivasi belajar Anda ketika rasa malas muncul? Teman-teman dan diri saya. Di mana tempat belajar yang paling membuat Anda sulit untuk berkonsentrasi? Bagaimana Anda mengatasi tersebut? Di kelas, karena kalau di kelas itu pasti banyak manusia dan. Terima kasih atas jawabannya ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Karin Tipani dari kelas 10-12. Izinkan saya untuk mencari kamu ya. Yang pertama itu pertanyaan saya itu apa nih yang biasanya menjadi penyebab kamu tuh merasa malas atau kurang termotivasi untuk belajar? Mungkin saat saya terlalu asik bermain ponsel, saya jadi merasa malas untuk membuka buku untuk belajar. Nih, bagaimana nih perasaan kamu tuh ketika ada menghadapi tugas atau materi yang sulit? Jujur agak sedikit stres, apalagi kalau gurunya itu sering ngasih tugas yang terlalu banyak, dia gitulah. Kapan nih kamu mencoba metode belajar tertentu untuk meningkatkan motivasi? Biasanya kalau saya kayak gitu, saya selalu belajar melalui konsol juga dari YouTube, ikut-ikut bimbel online. Di situ saya mulai termotivasi untuk belajar lagi. Ya, menurut kamu nih rasa malas tuh berdampak apa tuh pada prestasi atau pencapaian? Jangan goyang ya. Mungkin nilainya bakal benar-benar turun drastis karena nggak ada yang diketahui gitu untuk belajar. Yang kelima ini, apa yang kamu lakuin ketika merasa malas belajar dan aktivitas lain apa yang biasanya lebih menarik? Mungkin saya nggak bakal belajar sampai benar-benar ada rasa mood buat belajar baru atau bakal belajar. Soalnya kalau saya nggak mau belajar itu nggak bakal ada yang masuk. Apa tujuan atau target belajar kamu nih? Untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan prestasi yang cukup untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Bagaimana cara yang paling efektif nih menurut kamu untuk mengurangi rasa malas belajar? Mungkin dengan tidak memegang HP untuk sementara waktu, biar fokusnya itu untuk belajar doang. Kapan biasanya kamu merasa paling males buat belajar dan waktu apa tuh? Waktu weekend, soalnya kalau waktu weekend itu kan waktunya istirahat, jadi udah capek seharian full berhari sekolah, jadi waktu weekend tuh paling males buat belajar karena untuk waktunya emang istirahat. Siapa atau apa yang paling mempengaruhi motivasi belajar ketika rasa malas ini? Orang tua saya, terutama bunda saya. Yang terakhir nih, di mana tempat belajar yang paling sulit buat kamu konsentrasi? Apalagi di kelas tuh kadang-kadang waktu lagi belajar tuh banyak orang yang ribut, jadi sulit untuk konsentrasi. Oke nih, terima kasih kepada Karin karena sudah membantu saya dalam wawancara.